Bang Rasman dan HPH. Kan tadi juga Bang Rasman sempat spill juga ya, rencananya besok ada agenda sidang kembali. Persiapan Bunda sendiri sebagai bagian dari tim seperti apa, Bunda? Kami bersyukur tim sangat solid dalam membuat resepsi. Insya Allah resepsi kita diterima karena kita lihat dari gugatan itu sangat kurang cermat dan kabur. Kenapa? Masa dua orang yang berbeda, yaitu Aspri atau klien yang mengaku mereka pacaran, yang dibantu oleh Bang Rasman sebagai lawyer. Gugatannya sama, berarti di sini kita melihat bahwa gugatan itu dipaksakan. Kita sama-sama tahu semua peristiwa ini karena media tetap mengikuti peristiwa antara perseteruan Bang Rasman dengan Bang Hotman Paris. Namun mungkin ada kelalaian dari Bang Rasman tidak meminta dari surat dari organisasi yang menaungi dia mau menerima panggilan dari pihak yang berwajib. Nah, kadang-kadang kalau kita juga terlalu ikut patuh dalam hukum, kita bukannya lebih baik, malah kita terjebak dengan itu sendiri gitu. Nah, untuk ini kita minta hakim mencermati segala gugatan itu, peristiwa itu, karena kita sudah mempersiapkannya sedemikian rupa dengan tim dari Bang Rasman. Bun, kemarin kan Bang Hotman tidak hadir ya. Apakah besok masih berharap untuk hadir di persidangan? Sebenarnya kalau dia hadir itu lebih fight, jangan berkuar-kuar ya. Terus, namun dia sih belum perlu hadir, ya kan? Tapi dia akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi persoalan yang dialami oleh Bang Rasman hari ini. Percayalah, semua akan kita balik arahkan kepada beliau, karena kita sama-sama melihat bahwa dia, Bang Hotman Paris ini seorang pengacara yang senior, selalu mencari kesalahan orang seolah-olah dia sempurna, padahal dia juga acak adut gitu. Nah, untuk ini kita bukan menantang, bukan ini kepada Pak Hotman Paris. Mungkin dia punya kelebihan hal yang indikasi ada lobby, ada apa. Kemungkinan ini ketidakcermatan atau penyidik yang tidak profesional untuk persoalan ini. Karena waktu pernah, berapa kali saya sampaikan, waktu pernah kita diadakan mediasi, maksudnya konfrontir, dia menyatakan dia itu pacaran. Awalnya Pak Hotman bilang dia itu adalah perempuan mangga besar, punya anak satu, bla bla bla. Kemudian Iklim Hakim bilang pelecehan. Kemudian berbalik lagi semua, ditutupi lagi. Ini kan pembohongan publik, sehingga dapat merugikan orang lain. Kalau memang tujuannya Iklim Hakim memang mencari keadilan pelecehan, kenapa nggak dipertanggungjawabkannya? Nah, pembohongan publik ada dampak? Ada. Contoh yang lalu, Ratna Sarumpait, kan dipukul, dia mengaku dipukul padahal dia operasi plastik. Nah, ini juga akan berdampak seperti ini. Hotman Paris bilang tidak kenal, dia adalah perempuan mangga besar. Di satu sisi dia mengaku dia pacaran. Maksudnya apa ini? Dapat nggak dia mempertanggungjawabkan omongannya gitu? Demikian juga Iklim Hakim. Dia menangis-nangis, bahkan ada foto-foto bunuh diri karena dilecehkan. Tapi dia bilang dia tidak dilecehkan. Kalau memang suka sama suka, kenapa ada laporan? Kenapa terjadi seperti ini? Ini kan merugikan orang lain, sangat merugikan, dan membuat keributan di publik. Nah, ini juga kita minta
kepada pihak yang berwajib bahwa ini termasuk pembohongan publik atau sejenisnya. Mungkin itu dalam pemahaman hukum saya tentang peristiwa yang dialami oleh Bang Rasman. Ada yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa nggak malu itu Bang Rasman? Saya rasa enggak lah, karena dia tidak korupsi. Ada kok pengacara kondang yang korupsi, ada kok yang pengacara kondang pelecehan dan segala hal. Kalau ini masih dalam koridor yang perkara yang gimana ya, kalau kita bilang perkaranya sebenarnya perkara sepele bagi saya. Cuman karena ada kekuatan di sebalik ini dan indikasi penyidiknya yang kekeh, padahal kita lihat di gugatan itu, di dakwaan itu tidak seperti sebagaimana mestinya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Besok sidang jam berapa, Bang?